Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, dimanapun kalian berada semoga lagi pada baik-baik aja ya. Sebuah film yang berjudul, The Blackout 2022, akan sedikit kita bahas kali ini, yang mana menceritakan sebuah kejadian aneh di sebuah negara, setelah kemunculan sebuah pesawat alien, di mana para warganya, bisa dikendalikan oleh seorang alien jahat. Bagaimanakah kisah para tentara dan orang-orang yang menjadi pemeran utama dalam film ini? Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sepasang dua insan yang tak sengaja bertemu di sebuah restoran mewah di Moskow. Sebut saja namaku Oleg dan gadis yang bertemu denganku di restoran dia bernama Alona. Yang membuat Alona tertarik bukan kekayaan si Oleg, melainkan dari profesinya yang menjadi anggota pasukan khusus. Di mana Alona meyakini jika kejantanan seorang prajurit tidak akan pernah diragukan lagi. Tidak seperti pada pria pada umumnya. Setelah melakukan gencatan senjata yang cukup menguras waktu, tiba-tiba keduanya dikejutkan dengan sebuah drone berterbangan di langit Moskow, di mana drone tersebut memberi sinyal sebuah lampu merah, dan hal tersebut menandakan jika kota tersebut sedang tidak baik-baik saja. Dan benar saja, terlihat sebuah pesawat yang diisi dengan ratusan penumpang. Tiba-tiba jatuh dan sebagian kota mulai padam. Kembali kepada Alona dan juga Oleg, terlihat mereka berdua dan seluruh penghuni hotel, berkumpul di resepsionis, sebuah TV besar, memberitahu jika ada sebuah kejadian yang mungkin serangan dari luar. What are they saying? More questions assume that terrorists may be responsible. I'm calling my father. We've just received We have lost contact response at this time from any volatile communications have been. Sementara itu di tempat lain, terlihat para militer sudah mulai terbang untuk melakukan pengintaian dan apa yang sebenarnya terjadi, karena beberapa kota di negara tersebut lepas kontak. Para militer juga sudah mengirimkan drone namun, tak ada satupun yang kembali, dan mencari tahu apa yang terjadi. Pemimpin pasukan tersebut juga meminta kepada anggota pers agar tidak jauh-jauh dari prajurit. Tak lama setelah itu mereka melihat sebagian kota sudah tak bercahaya lagi. Dan para anggota militer tersebut langsung sampai di sana. This is Orlan 1. Clear. Over. Cover us. Copy that. Over now. Singkatnya setelah para militer berhasil masuk ke sebuah gedung seperti supermarket, mereka semua terlihat kebingungan karena melihat banyak orang tergeletak mati, tanpa diketahui apa penyebabnya. Mereka kemudian mencoba menggeledah gedung tersebut, dan mencari tahu ke ruangan, sampai pada sebuah ruang makan, mereka melihat makanan yang masih hangat dan sebuah keluarga akan malam bersama, namun bisa mati dengan seketika. Dinner is on the table. Caught people off guard. Also the drivers. Kemudian di tempat lain terlihat beberapa anggota militer menyisir kamar-kamar yang ada di gedung. Salah satu anggota mendapati ada seseorang yang merebut senjatanya. Hal tersebut membuat panik para anggota lainnya. Dan segera bergegas menyusul, namun sayangnya orangnya berhasil kabur. Yang bikin aneh, orang tersebut mampu melompat dari ketinggian yang tidak main-main. Sang pemimpin kemudian menyuruh anggotanya agar menembaki. Namun orang tersebut berhasil kabur. Don't worry, Kolya. Hey, did you get to see the shooter? With the light, I couldn't see anything. Major, I have HQ. Singkatnya sebulan telah berlalu sejak kejadian tersebut, membuat 100 juta warga Rusia dikabarkan telah hilang dari muka bumi. Sedangkan pemerintah setempat terkesan lamban dalam menangani kasus yang tengah terjadi, sehingga para pemeluk agama negara tersebut hanya bisa berdoa dan beribadah. Jika kejadian tersebut merupakan pertanda akan kiamat, mereka hanya bisa berharap semoga tak terjadi. The authorities' appeals have been ignored by some Red Square today in anticipation of Christian Orthodox faith gather in church today. Due to these occurrences, remain calm. Kemudian beralih ke tempat lain di mana kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yura. Meski ibunya sedikit pikun dan suka sakit-sakitan, Yura terpaksa harus pergi meninggalkan ibunya untuk menjalankan tugas sebagai seorang anggota militer.
What's this? You take these every... Sebulan kemudian kita akan diperlihatkan sebuah pangkalan militer di pinggiran kota, yang konon katanya sengaja dibangun. Setelah kejadian itu, kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang letnan wanita yang bernama Osmo, yang tengah menjelaskan kepada seluruh prajurit yang berada di camp tersebut, di mana dia menguraikan penyelidikan Naya selama hampir 4 pekan. Hope everyone's put their pants on. And 24 days ago. As such, the entire quarantine zone of this circle is in complete darkness. Of this circle of life is located sent out along the inner. Akhir bahwa semua penghuni zona karantina mengalami virus, zat kimia yang dihasilkan oleh manusia. Mungkin ini sedikit aneh, namun itu semua merupakan fakta yang mereka temukan dalam penelitiannya selama ini. Sementara misi yang harus diemban para prajurit adalah mengumpulkan data agar para ilmuwan mampu menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam negara tersebut. Dan yang paling penting menjaga keselamatan lebih utama, karena beberapa minggu yang lalu, mereka telah mengirim ratusan tank dan para prajurit, namun tak ada satu pun yang kembali. 5 recon teams, I think many of you know this, Vanished. Toward the Kirov region. was sent toward the Kirov region on the... All contact was lost. Kemudian pada suatu malam terlihat para anggota militer tengah mempersiapkan senjata untuk berangkat esok. Di sini ada satu hal yang menarik, si Kolek bertemu dengan Alona. Tak lama setelah itu tiba-tiba kolonel memberitahu jika ada sebuah serang yang diisi oleh entah apa, namun begitu banyak, para anggota pun kemudian lekas mempersiapkan diri untuk menahan serangan dari yang belum diketahui itu. Nah, sesuai aba-aba dari kolonel, mereka langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Closing in. Major, they're headed 500 meters. Fire! Serangan itu ternyata dilakukan oleh ratusan ribu beruang. Paginya semua kemudian dievakuasi, banyak dari para anggota yang mati. Namun hal tersebut sepadan dengan mereka membunuh semua beruang yang berusaha menyerang markas. Kemudian kita akan beralih ke sebuah ruangan di mana si Kolek yang terluka dan terbaring di ruang ICU, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Alona yang memeriksanya, dan ada sedikit hadiah cipokan, yang membuat Kolek semakin semangat dalam penyembuhan. I had to examine it. Joint injury and a hematoma. The chief is from Verdanko. Sang letnan pun bingung karena melihat para beruang akan menyerang markas. Di sini kolonel perempuan kemudian memberitahu, jika ada seseorang pemuda di sebuah tempat, yang seperti memiliki kekuatan super. Intinya mereka ngomongin sensor, beralih ke tempat lain, terlihat seorang pemuda yang dimaksud oleh kolonel. Dia membenarkan jika kekuatan itu ada, mereka tidak membengkokkan garpu atau besi, melainkan sebuah pikiran, jadi seakan-akan diberi sinyal gitu. I was sent by id. Destroyed all electronics. The second live in the quarantine zone. Not really. And it'll never come back. Pemuda itu pun begitu ketakutan. Kemudian dia memanggil 2 polisi yang berjaga di luar. Namun setelah masuk, para penjaga tersebut tak melihat apa-apa. Nah, dari sini salah satu penjaga kemudian memanggil dokter. Sang dokter mengatakan jika dia hanya berhalusinasi, kemudian memberikan obat tenang, beralih ke tempat lain di mana terlihat Kolek dan juga sahabatnya tengah berbincang. Tak lama setelah itu muncul Alona, yang akan memeriksa keadaan Kolek. It's fine. Bad fight with Mom then. Mom couldn't accept my brother's death. Sergeant? What? It won't look pretty. Will you... 3 hari telah berlalu. Nah, di markas para militer sudah bersiap-siap untuk menjalankan tugas ke zona yang katanya telah mati untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan dibagi menjadi 7 grup, masing-masing untuk mengumpulkan data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Singkatnya, sesampainya di sana kita bisa melihat begitu sangat tidak masuk akal sekali, dengan apa yang terjadi di sana. Pemerintah yang lamban dalam mengurusi kasus yang satu ini membuat kekacauan yang begitu dahsyat. Lost someone. Seriously?